Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah metode ilmiah. Kali ini kita akan mengamati keadaan di sekitar kita. Jadi kita kembali melakukan pengamatan di sekitar kita, dari objek-objek yang terdapat di sekitar kita, yang kemudian melahirkan penemuan ilmiah. Nah, kita tentu sering duduk-duduk di bawah pepohonan bersama teman-teman, duduk di jambu di bawah pohon rindang. Kemudian saat kita sedang bercanda dengan teman, tiba-tiba ada buah jatuh menimpa atap jambu. Kemudian tentu kita terkejut. Benda apa yang jatuh mengenai atap jambu, di mana kita bersantai bersama dengan teman-teman kita. Nah, jika atap jambu tersebut miring, tentu benda tersebut akan jatuh ke tanah, dan kita segera mengetahui benda apakah yang jatuh ke tanah tersebut. Nah, jika kita duduk-duduk di bawah pohon, tentu kita berasumsi atau berpikir bahwa benda yang jatuh tersebut adalah buah dari pohon tersebut. Nah, ambil contoh kita sedang duduk-duduk di bawah pohon mangga. Nah, ini ada buah mangga Kita sedang duduk-duduk nih di bawah pohon mangga. Kemudian kita bercanda dengan teman-teman kita. Tiba-tiba buah mangga jatuh dari pepohonan. Tentu kita terkejut ketika ada suara mangga yang jatuh ke tanah. Kemudian apa yang terpikir oleh kita? Mengapa buah mangga bisa sampai jatuh ke tanah? Oh, kita selalu berpikir itu karena mangga tersebut sudah masak, sehingga karena sudah masak, buah tersebut akan langsung jatuh menuju tanah, sehingga tidak perlu lagi kita petik. Nah, bagaimana pula jika ketika kita sedang duduk-duduk di bawah pepohonan, kemudian kita ingin merujak bersama dengan teman-teman kita, tentu buah mangga tersebut apakah sudah masak atau belum, kita coba petik dengan menggunakan galah. Jadi kita ingin merujak nih bersama dengan teman-teman kita. Kemudian ini ada buah mangga, ini pasti asyik ini digunakan untuk merujak, asam-asam buah, ditambah dengan bumbu kacang, tentu sangat nikmat sekali. Nah, setelah bumbu jadi, bumbu rujak jadi, kemudian kita mencoba memetik buah mangga. Kali ini agar nikmat disantap dengan bumbu rujak, tentu kita ingin mangga yang masih belum matang, atau boleh jadi mangga muda, agar nikmat disantap dengan bumbu rujak dengan rasa pedas, manis, asin bercampur dengan asam dari buah mangga. Kemudian kita petik
menggunakan galah dari bawah pepohonan. Apakah mangga itu sudah masak atau belum? Ya. Kita petik saja. Kali ini kita pilih yang belum matang, ya. Kita galah, kemudian ya kita sodok dan mangga jatuh dari pohon. Ya. Jadi yang pertama kita mendapati mangga yang masak, kemudian kita petik mangga yang lain yang belum masak, ya. Dan mangga tersebut ya kita galah dan jatuh ke tanah. Terkait dengan mangga yang masak, apakah benar ya buah yang setelah masak jatuh ke tanah? Nah, inilah yang dialami oleh Newton, ya. Di mana ada buah apel, ya. Ketika dia sedang duduk-duduk di bawah pepohonan, kemudian apakah apel tersebut telah masak atau belum, jatuh menimpa kepala Newton. Dan dari situlah dia berpikir, ya, mengapa sebuah objek itu jatuh ke tanah. Ketika kita masih kanak-kanak, kita berkesimpulan bahwa buah yang telah masak akan jatuh sendirinya ke tanah. Namun, ya, ketika kita coba melakukan pengamatan ilmiah, sebenarnya apa yang menyebabkan buah mangga atau buah apel dalam kasus Newton itu jatuh ke tanah? Nah, jadi kita amati, ya, kemudian kita coba rumuskan permasalahannya. Mengapa buah jatuh ke tanah? Nah, setelah kita amati dalam jangka waktu yang panjang, tentu tidak hanya 1 atau 2 hari, kemudian kita dapat memformulasikan bahwa buah jatuh karena ini, buah jatuh karena itu, ya. Tapi butuh waktu pengamatan yang sangat panjang sehingga kita berkesimpulan bahwa buah jatuh karena ditarik, ya, oleh objek yang lain. Nah, itu ketika kita telah melakukan pengamatan ilmiah, sehingga kita berkesimpulan bahwa buah jatuh akibat ditarik oleh objek yang lain. Tapi objek apa di situ? Kan demikian. Ya. Nah, kita tidak pernah mengetahui bahwa bumi ini itu menarik objek-objek di permukaannya. Nah, itu ya. Nah, tarik menarik inilah yang akhirnya menjadi sebuah gaya yang disebut dengan gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. Jadi dalam kasus buah mangga, untuk kasus buah mangga dan juga untuk kasus buah apel, ini buah apel, ini buah mangga. Saya ganti apel dengan mangga karena mangga sering kita temukan di daerah kita. Kalau buah apel ini hidup di lintang menengah dan tinggi, ya, di lintang subtropis. Sementara buah mangga tumbuh subur di daerah kita dan berbuah 2 kali dalam 1 tahun, ya, pada musim pancaroba. Nah, ini buah mangga. Kenapa gaya gravitasi atau gaya tarik menarik sering identik dengan buah apel? Karena buah inilah yang menimpuk kepala Newton ketika dia sedang duduk-duduk di bawah pepohonan, yaitu pepohonan apel, dan pohon apel tumbuh subur di Eropa. Sementara buah mangga ini tumbuh subur di negara kita. Jadi saya coba analogikan tarik menarik dari objek menggunakan buah mangga, ya. Nah, kembali lagi kita ke buah mangga, ya.
ketika buah mangga ini jatuh ya, ke tanah, dan kita mulai melakukan pengamatan ilmiah, apa yang menyebabkan ya, buah jatuh menuju tanah ya. Nah, demikian pula jika ketika kita ingin petik mangga ya, untuk buat rujak, terkadang ya tidak hanya mangga yang besar atau mangga yang belum matang, tapi ada juga mangga kecil yang ikut jatuh ya. Nah, ini buah mangga yang kecil juga ikut jatuh ke tanah. Nah, kemudian kita berpikir, wah, apa nih yang menyebabkan buah mangga itu jatuh ke tanah? Tentu ini boleh jadi karena kita coba petik ya menggunakan galah. Tapi sebenarnya kenapa dia jatuh ke tanah itu masih jadi pertanyaan. Nah, ini. Jadi kita tinggal di bumi ya. Dan ingat bahwa bumi ini besar ya. Sementara kita adalah kecil. Dan setiap objek itu memiliki kemampuan untuk saling tarik-menarik, baik bumi maupun buah mangga. Ya. Jadi pertanyaannya, jika objek tersebut menerapkan gaya yang sama, apakah bumi atau buah mangga? Jadi ini kita coba mulai berpikir ya. Berpikir ilmiah tentunya. Jika baik mangga ataupun bumi mengaplikasikan gaya yang sama untuk menarik objek ya, mana yang lebih duluan berakselerasi? Nah, mana yang lebih duluan bergerak? Apakah bumi atau buah mangga? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Jadi ingat ya, setiap benda ya, apakah di bumi atau di ruang angkasa, itu memiliki kemampuan untuk menarik objek lainnya. Nah, contohnya saya memiliki kemampuan untuk menarik orang lain. Demikian pula orang lain memiliki kemampuan untuk menarik kita. Jadi antara saya dengan orang lain itu memiliki kemampuan tarik-menarik atau saling tarik-menarik. Jadi dalam kasus buah mangga ya, apakah besar, apakah kecil ya, itu memiliki kemampuan untuk menarik bumi. Demikian pula bumi memiliki kemampuan untuk menarik buah mangga. Nah, sekarang kenapa buah mangga itu yang jatuh? Kenapa bukan bumi yang jatuh ke buah mangga? Itu jadi pertanyaan ya. Nah, ini mulai kita rumuskan ini permasalahannya ya. Jadi yang pertama kita amati ya, kemudian kita coba cari tahu ya, mengapa itu bisa terjadi. Jadi ini pengamatan-pengamatan sederhana saja yang kita sering temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita rumuskan ya, kita formulasikan, kita lahir dengan ide kita tentang penemuan ilmiah, tentu lewat metode-metode yang harus kita laksanakan untuk melahirkan penemuan ilmiah. Nah, jadi kita coba rumuskan sekarang ya. Kita kuantifikasi perlahan-lahan apa yang menyebabkan buah apel jatuh ke bumi. Kenapa bukan bumi yang bergerak menuju ke buah apel? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Jadi pepohonan tersebut tinggi, ya, memiliki jarak antara bumi dengan pohon apel, di mana buah apel menggantung di salah satu dahannya. Kita sebut saja, ini mulai kita kuantifikasi ya permasalahan tersebut ya. Kita sebut saja dengan jarak atau distance dari pohon apel
atau pohon mangga, ya kita gunakan pohon mangga karena kita berada di daerah tropis, ya, jatuh menuju bumi. Nah, ketika jatuh menuju bumi, apakah hanya cukup sampai di tanah saja? Apakah cukup hanya sampai di permukaan saja ketika buah mangga jatuh ke bumi? Nah, bagaimana jika tanah tersebut, ya, kita gali, kemudian, ya, buah apel atau buah mangga tersebut kita jatuhkan ke dalam tanah yang kita gali? Nah, itu ya. Kita pasti mengamati, wah, mangga ini jatuh ke dalam tanah. Kalau tadi hanya di permukaan tanah, namun sekarang tanahnya kita gali, ya, mangga jatuh ke bawah atau ke dalam tanah yang kita gali. Kita gali lebih dalam lagi, mangga akan terus bergerak menuju dasar tanah yang kita gali, ya. Jadi kita sudah membuat lubang nih. Kemudian kita gali lagi sehingga jadi sumur misalnya, ya. Kemudian kita jatuhkan buah mangga, ya. Buah mangga akan terus bergerak, ya, menuju ke dalam sumur. Demikian jika terus kita gali hingga sampai ke pusat bumi, ya. Jadi objek akan terus bergerak menuju ke pusat bumi, ya. Jadi buah mangga yang jatuh itu tidak sampai hanya di permukaan, namun menuju ke pusat bumi. Jika kita jatuhkan buah apel, ya, di salah satu bahagian di bumi, ya, apakah di khatulistiwa atau di kutub atau di Eropa, ya, di lintang menengah, lintang subtropis, setiap objek akan bergerak menuju ke pusat bumi. Jadi objek yang jatuh tidak hanya di permukaan, tapi dia akan terus bergerak menuju ke pusat bumi. Jadi gaya tarik menarik yang disebut dengan gaya gravitasi adalah, ya, gaya tarik menarik antara satu objek dengan objek yang lainnya. Dalam kasus mangga, ya, ketika dia jatuh akan menuju ke pusat bumi, bukan di permukaan bumi. Kendati kita berada di berbagai wilayah di permukaan bumi, buah mangga atau buah apel dia akan bergerak menuju ke pusat bumi. Jadi ketika kita gambarkan, ya, gaya gravitasi, jadi bukan berada di permukaan bumi, namun berada di pusat bumi, ya, berada di pusat bumi. Jadi ketika ada sebuah objek, apakah di permukaan atau berada di atmosfer bumi, dan dia jatuh, dia tidak jatuh di permukaan bumi, tapi menuju ke pusat bumi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ini lewat pengamatan-pengamatan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jika kita gali lubang, gali sumur, kemudian kita jatuhkan buah mangga di sana, buah mangga akan terus bergerak, ya, menuju ke pusat bumi, ya. Seberapa dalam kita gali lubang, disitulah buah mangga akan meluncur. Nah, demikian, ya. Jadi ingat, ini mulai kita kuantifikasi, ya. Apa itu, ya, gaya tarik menarik? Apa itu tarik menarik antar masing-masing objek? Nah, ini. Kemudian kembali lagi kita ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya, ya. Siapa yang bergerak duluan? Apakah apel atau bumi? Jika bumi memiliki kemampuan untuk menarik apel, demikian pula, ya, apel atau mangga memiliki kemampuan untuk bergerak menuju bumi. Nah, ini, ya, saya gambarkan, ya, apel bergerak atau jatuh ke pusat bumi, ya. Sementara bumi juga bergerak
menuju apel. Nah, dalam kasus ini siapakah yang lebih dulu bergerak? Apakah apel atau mangga ataukah bumi? Nah, ini kita kembali lagi ya ke hukum gerak yang telah diformulasikan oleh Newton, ya. Di mana F sama dengan M kali A. F adalah gaya, force, ya. Jadi gaya itu ya sebanding dengan objek ya, yang memiliki massa tentunya dan juga percepatan. Nah, jika kita tuliskan percepatan itu sama dengan ya atau sebanding dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa, ya. Di sini ya, jika sebuah objek memiliki massa yang besar atau massa yang berat, ya, kita bisa memastikan bahwa objek tersebut memiliki akselerasi atau percepatan atau gerak ya yang lambat. Nah, ini ya, ingat bahwa akselerasi atau percepatan itu sebanding dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa. Jika objek tersebut memiliki massa yang besar, akselerasinya menjadi kecil karena dia berbanding terbalik. Sebaliknya, jika objek tersebut memiliki massa yang kecil, ya, dia akan memiliki akselerasi yang besar. Nah, demikian ya. Sehingga pertanyaan tadi, apakah buah mangga yang lebih dulu jatuh ataukah bumi yang lebih dulu bergerak menuju buah mangga? Kita dapat berasumsi ya menggunakan formulasi yang telah ditemukan oleh Newton ya. F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya ya. Namun jika sebuah objek memiliki massa yang besar, bisa dipastikan bahwa ya akselerasinya menjadi kecil. Sementara jika ada sebuah objek dengan massa yang kecil, bisa dipastikan bahwa akselerasinya adalah besar. Karena apa? Karena akselerasi berbanding terbalik dengan objek yang memiliki massa M. Nah, itu ya. Jadi pertanyaannya, apakah mangga yang lebih dulu berakselerasi menuju bumi ataukah bumi yang berakselerasi menuju mangga? Nah, karena mangga memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan bumi, ingat ya, ketika objek tersebut memiliki massa yang kecil, maka percepatan atau akselerasinya menjadi besar. Nah, karena buah mangga memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan bumi, akibatnya buah mangga yang bergerak menuju bumi, dalam hal ini menuju ke pusat bumi. Bukan hanya di permukaan, namun menuju ke pusat bumi. Nah, itu menjadi jawaban dari pertanyaan, yang manakah yang lebih dulu berakselerasi? Apakah bumi yang berakselerasi menuju mangga atau mangga yang berakselerasi menuju bumi? Dapat kita ketahui ya dari formulasi yang dikembangkan oleh Newton terkait dengan hukum gerak ya. Jadi kita tuliskan A sama dengan F per M. Jika objek tersebut memiliki massa yang kecil, maka akselerasinya akan besar. Itulah yang mengakibatkan buah mangga jatuh ke bumi, dalam hal ini menuju ke pusat bumi. Karena apa? Karena buah mangga, nih buah mangga ya, M, apel atau mangga, itu memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa bumi. Jadi setiap objek di bumi ya tentu ya memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan bumi, dan itulah mengapa setiap objek di bumi ya itu jatuh ke bumi, dalam hal ini ke pusat bumi ya, termasuk juga objek-objek yang berada di atmosfer, dia akan jatuh ke bumi. Apakah pesawat, apakah helikopter ya yang berada di angkasa ya, dia akan jatuh ke bumi, ke pusat bumi. Karena apa? Massa helikopter atau massa pesawat tersebut atau massa katakanlah panser atau
mobil tank ya, itu memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Jadi dalam hal ini massa bumi jauh lebih besar dibandingkan massa apapun yang ada di sekitar atau di permukaan bumi, kecuali ada planet lain yang memiliki massa yang lebih besar dibandingkan bumi, dan bumi akan tertarik menuju planet tersebut. Nah, demikian ya. Jadi ingat ya, dalam keyakinan kita ya, ada suatu masa nanti di mana seluruh objek akan tertarik menuju matahari. Ingat ya, pada hari kiamat ya, disebutkan bahwa matahari tersebut hanya berada beberapa inci di atas kepala kita. Itu artinya apa ya? Kita perhatikan di sini ya. Matahari ya, memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan bumi ya. Dan itulah mengapa ya, pada hari kiamat ya, seluruh objek itu tertarik menuju ke matahari, dan di situ dikatakan bahwa matahari berada hanya beberapa inci di atas kepala kita. Sekarang kita coba kuantifikasi kembali ya. Nah ini, jadi ini mulai kita berbicara dengan metode ilmiah ya. Kalau tadi cukup mengamati saja, kemudian setelah kita mulai merumuskan ya, kemudian kita coba kuantifikasi ya. Nah disinilah kita sudah menerapkan sebuah langkah-langkah yang disebut dengan metode ya. Jadi kita coba gambarkan di sini ya, antara mangga dengan bumi. Tentu massa bumi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan buah mangga ya. Nih notasinya. M1 lebih besar dibandingkan dengan M2. Sementara ya, di sini ada jarak. Jadi buah mangga ya yang berada di salah satu dahan ya tentu memiliki jarak ya dengan bumi yang kita notasikan dengan D atau distance ya. Jadi ada sebuah objek A, B ya. Kemudian katakanlah A ini bumi, B adalah mangga. Tentu ya, massa bumi ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan massa buah mangga ya. Dan juga antara mangga di pepohonan dengan bumi itu memiliki jarak yang kita sebut dengan D ya. Kemudian ya, dari kuantifikasi tersebut muncul yang namanya ya, hukum universal gravitasi ya. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita mulai merumuskan ya, jadi perlahan-lahan nih ya, langkah-langkahnya yang sejatinya itu adalah metode ya untuk menciptakan sebuah temuan, dalam hal ini temuan ilmiah, dan kita menciptakan ya, atau hadir dengan hukum universal gravitasi,
di mana ya setiap objek itu menarik objek lainnya. Jadi setiap objek memiliki kemampuan untuk menarik objek lainnya. Contohnya saya memiliki kemampuan untuk menarik Anda. Anda juga memiliki kemampuan untuk menarik saya. Nah, itu tergantung seberapa besar massa dari masing-masing objek. Nah, inilah yang disebut dengan hukum universal gravitasi, ya. Nah, dari hukum universal gravitasi kembali kita kuantifikasi ya, di mana ya ada kemampuan untuk menarik, tentu ada gaya ya. Jadi gaya ini adalah sebanding dengan perkalian antara dua massa ya, M1 dan M2. Namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ingat ya, tadi ada jarak antara buah mangga di pepohonan dengan bumi, atau ada jarak antara saya dengan Anda, atau ada jarak antara bumi dengan planet-planet lainnya. Dari sinilah muncul ya atau mengilhami hukum universal mengenai gravitasi. Ya, ingat di sini bahwa gaya itu sebanding dengan perkalian dari dua massa, namun gaya sendiri berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya, atau 1/d kuadrat ya, namun berbanding lurus ya, sebanding dengan perkalian dari dua massa. Nah, hukum universal terkait dengan gaya tarik menarik ya. Kemudian ya kita formulasikan menjadi ya, ini kita formulasikan menjadi F ya. F itu gaya gravitasi tadi terkait dengan hukum universal gravitasi, itu sama dengan M1 dikali M2 dibagi dengan D kuadrat atau kuadrat jarak ya, distance ya. Nah, ketika gaya gravitasi sebanding dengan perkalian ya, antara dua objek yang memiliki massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka ya, di sini kita hadirkan ya, konstanta gravitasi ya, G ya. Jadi gaya gravitasi ya, dengan hadirnya konstanta gravitasi ya, ingat bahwa hukum universal terkait dengan gravitasi ya, itu gaya gravitasi sebanding ya, dengan perkalian dua buah massa namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Jika jaraknya besar, maka gaya gravitasinya kecil. Kenapa? Karena berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Namun jika perkalian dua massa menghasilkan nilai yang besar, maka gaya gravitasinya juga ikut besar. Kenapa? Berbanding lurus atau sebanding ya. Jadi ingat, ketika gaya gravitasinya kecil, artinya jaraknya besar. Sementara jika gaya gravitasinya besar, maka perkalian dua massanya juga besar. Nah, ingat ya, seperti contoh antara buah mangga dengan bumi tadi ya, karena bumi memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan buah mangga, akibatnya mangga yang berakselerasi menuju ke bumi. Nah, demikian halnya ya dengan hadirnya hukum universal gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi ini adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jika jaraknya besar, maka gaya gravitasinya menjadi kecil ya. Namun jika kuadrat jaraknya kecil ya, gaya gravitasinya menjadi besar. Nah, inilah yang mengakibatkan ya planet-planet ya beredar mengelilingi
matahari dalam tata surya kita, ya. Karena apa? Gravitasi dari matahari itu lebih besar ya, dibandingkan dengan planet-planet lain. Nah, itulah yang mengakibatkan ya, planet-planet beredar di sekitar matahari. Jadi mengacu dari hukum universal mengenai gravitasi. Nah, G sendiri adalah konstanta gravitasi universal dengan nilainya yang sangat kecil sekali ya, 6,673 dikali dengan 10 pangkat minus 11. Satuannya Newton ya. Kemudian kilogram, karena ada perkalian jadi kilogram kuadrat ya, per jarak ya, m kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi sampai kita pada G yang merupakan konstanta gravitasi universal dengan nilai 6,673 dikali 10 pangkat minus 11 dengan satuan Newton ya, meter persegi per kilogram kuadrat. Nah, ini ya. Jadi dengan ya, trik matematik ya, kita mendapatkan G sama dengan apa tadi? Jika F sama dengan G M1 kali M2 per D kuadrat, itu G saja tentu bisa kita dapatkan. Jadi ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan Inggris. Dia mencoba untuk menghitung konstanta gravitasi universal dengan percobaan yang dinamakan keseimbangan torsi, dan dia menemukan ya, angka 6,673 dikali 10 pangkat minus 11 dengan satuan Newton meter persegi per kilogram kuadrat untuk konstanta gravitasi universal. Jadi demikian ya, dari pengamatan sederhana ya, terkait dengan buah apel yang jatuh menuju ke tanah ya, kemudian secara ilmiah ya, setelah kita lakukan pengamatan dan berbagai tahapan penelitian yang kita lakukan, bahwa sebenarnya buah apel ini tidak jatuh ke tanah tapi menuju ke pusat bumi. Demikian pula dengan buah mangga ya. Buah mangga ya, ini tidak jatuh ya menuju tanah, tapi buah mangga jatuh menuju ke pusat bumi. Nah, ini tidak pernah kita sadari ya. Kita selalu duduk-duduk di bawah pepohonan, tapi tidak pernah melakukan pengamatan ya. Nah, buah mangga ya, sering kita temukan di kampung kita ya. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa dari buah mangga yang jatuh kemudian lahir. Nah, ini ketika styrofoam ini jatuh dari bingkai jendela ya, kemudian lahir sebuah penemuan ilmiah besar ya, yang berlaku untuk setiap gerak di bumi. Nah, itu tidak pernah kita sadari. Jadi ya, penemuan ilmiah itu ya, tidak hadir lewat pengamatan yang singkat, namun harus ya, melalui tahapan-tahapan. Jadi pengamatannya itu boleh jadi ya, dalam jangka waktu yang sangat lama sekali sehingga hadir penemuan ilmiah. Namun harap diingat bahwa ya, fenomena-fenomena di sekitar kita seperti ya, jatuhnya buah mangga ya, atau jatuhnya spidol ya, dari meja ya, dapat menghasilkan sebuah penemuan ilmiah. Tentu harus dibarengi dengan metode ilmiah ya.
Metode ilmiah itu apa ya? Tentu ya. Pertama kita lakukan pengamatan ya. Ketika kita duduk, kita amati buah mangga jatuh. Ya. Kemudian kita mulai berpikir mengapa buah mangga tersebut dapat jatuh ya. Tentu ketika kita masih kecil karena buah tersebut telah masak. Namun sejatinya kita perhatikan lagi dari ya, kuantifikasi yang telah kita lakukan ya, di mana buah mangga yang masak boleh jadi memiliki massa yang berat sehingga dia jatuh ke tanah. Kan begitu. Nah, sementara buah yang belum masak masih menggantung di pepohonan. Boleh kita coba ya. Jadi kita lakukan pengamatan sederhana saja mengapa buah yang masak jatuh, sementara buah yang belum masak masih menggantung di pepohonan ya, sampai kita petik ya, untuk kita jadikan rujak baru jatuh ke tanah. Nah, jadi boleh jadi ya kita memiliki pertanyaan ya, apakah benar buah yang masak itu ya akan jatuh dengan sendirinya dibandingkan dengan buah yang belum masak ya. Ini buah yang belum masak katakanlah masih menggantung di pepohonan sampai kita galah ya, kita petik dengan galah dan dia jatuh ya. Sementara buah yang telah masak, buah mangga yang telah masak ya, buah mangga yang telah masak kan jatuh dengan sendirinya. Nah, boleh jadi nanti di rumah ya Anda timbang ya. Anda lakukan pengukuran dengan menimbang ya kedua buah mangga ini ya. Anda timbang dan coba ya Anda perhatikan mana yang lebih berat, apakah yang belum masak atau yang telah masak ya. Sejatinya buah yang masak memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan buah yang belum masak. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, sederhana saja ya. Kita lakukan pengamatan dengan mengamati keadaan yang sering terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini ya, kasus buah mangga ya. Buah mangga. Nah, untuk membuktikan terkait dengan gravitasi atau gaya tarik menarik. Nah, itu ya. Jadi konsep yang kita gunakan sangat sederhana sekali. Namun kita menghadirkan sebuah penemuan ilmiah ya, yang mengubah cara pandang kita mengenai bagaimana sebuah objek bekerja. Jadi setelah kita lakukan pengamatan ya, kita rumuskan masalahnya, kemudian kita lakukan kuantifikasi ya, kita gambar ilustrasi ya, bagaimana ya, mekanisme jatuhnya buah mangga menuju ke bumi. Apakah cukup sampai di permukaan saja atau menuju ke lapisan yang lebih dalam? Nah, kemudian ya tentu kita lakukan berbagai macam kuantifikasi ya. Jika ada dua massa, bagaimana gaya gravitasi yang dihasilkan? Demikian pula dengan jika memiliki jarak, bagaimana dengan gaya gravitasi yang ditimbulkan? Nah, dan kita telah memiliki acuan ya, hukum gerak Newton. Jadi gunakan F sama dengan M kali A. Dan kita dapat melahirkan sebuah penemuan besar. Nah, saya pikir demikian ya kuliah kita hari ini. Jadi tugas Anda adalah ya menyusun narasi sebanyak 500 kata mengenai ya, pengamatan tarik-menarik antar objek di bumi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.